Selamat pagi saudara-saudara di dalam Kristus. Dimanapun saudara berada, kasih Tuhan menyertai kita semua. Mari kita gunakan waktu yang terbaik hari ini untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita lewat renungan di hari Minggu 16 Juli 2023 yang berjudul Ketika Jiwaku Letih Lesu. Kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Yunus pasal 2 ayat 7. Demikian bunyinya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Suatu kali ada seorang laki-laki berdoa dalam keheningan. Segala keperihan hatinya ia luapkan pada Tuhan sebagai tanda penyerahan dirinya secara total. Sudah lama sekali ia tak menikmati masa-masa indah di hadirat Tuhan. Kekerasan hatinya lah untuk tidak mendengarkan nasihat ibunya yang telah menyebabkan ia harus kehilangan salah satu kakinya akibat kecelakaan yang menimpa dia. Kecelakaan itu bagaikan obat yang menyadarkannya. Walau penderitaan itu menghancurkan hatinya, tetapi setidaknya penderitaan itulah yang telah mengingatkannya untuk kembali lagi ke jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang penderitaan menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk menarik seseorang kembali kepadanya. Ada kalanya ketidaktaatan dan ketidakpekaan seseorang akan kehendak Tuhan telah membuat Tuhan menariknya kembali dengan cara yang sedikit lebih keras. Kalau kita mengabaikan peringatan kecil dari Tuhan, maka Tuhan tidak segan membiarkan kita mengalami peringatan yang lebih keras. Peringatan itu bisa berupa kecelakaan yang bisa terjadi sebagai konsekuensi dari kesalahan kita sendiri. Demikian juga yang pernah dialami oleh Yunus ketika ia memilih jalan untuk tidak mentaati Tuhan dan berjalan seturut dengan pilihannya. Ketidaktaatan itu membawa ia mengalami penderitaan yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Dalam suasana mencekam di dalam perut ikan, Yunus pun memanjatkan doanya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus pasal 2 ayat 7. Dapatkah saudara membayangkan bagaimana perih dan letihnya hati Yunus waktu memanjatkan doa tersebut? Ia berdoa dari dalam perut ikan besar. Pernahkah kita membayangkan bagaimana situasi dan kondisi dalam perut ikan besar itu? Saudara-saudara, doa itu menyadarkan kita bahwa sering kita hanya akan ingat Tuhan saat melalui masa sukar dan penuh penderitaan. Menariknya di sini adalah kasih Tuhan itu tidak dibatasi dengan kesalahan kita. Sungguh suatu kasih yang luar biasa besarnya. Keluarbiasaan kasih Tuhan ini juga digambarkan melalui kisah seorang anak hilang yang pergi menghabiskan harta bapaknya. Dan setelah kehabisan uang, ia mengalami penderitaan yang sangat berat. Ia pun kembali ke bapaknya dan bapaknya menerimanya dengan penuh sukacita. Sementara saudaranya yang melihat hal itu tidak bisa menerimanya. Itulah gambaran kasih Tuhan. Suatu hal yang sulit sekali diterima oleh akal manusia. Kasih Tuhan tidak terhalang oleh apapun juga, saudara. Tuhan tidak pernah menutup telinga saat kita lupa akan Dia dalam masa kesenangan, lalu datang berseru di saat kita benar-benar tertekan, terdesak, butuh pertolongannya, dan merasakan keletihan jiwa. Adakah di antara saudara
seseorang yang saat-saat ini merasakan keletihan jiwa dan keperihan hati, ingatlah saudaraku, seruan kepada Tuhan menjadi kemenangan yang akan menghampiri hidup saudara. Adalah sangat baik jika saudara mengingat Tuhan dan berseru kepadanya ketika jiwa saudara merasa letih. Seperti apa yang tertulis dalam Mazmur 57 ayat 2. Sang pemazmur berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Seruan kepada Tuhan menjadi satu-satunya jalan yang terbaik bagi seseorang yang mengalami keletihan jiwa dan keperihan hati. Tetapi akan jauh lebih baik lagi bila dalam keadaan aman, semua nyaman, kita penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan dibanjiri oleh berkat. Kita tetap memelihara hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, jangan hanya saat genting dan bahaya yang menyerang kita, baru kita berseru-seru kepada Tuhan. Jangan seperti itu, saudara. Dalam keadaan senang sekalipun, kita tetap harus berseru kepada Tuhan dan selalu mendekatkan diri dan selalu berada dekat dengan Tuhan. Janganlah sekali-kali menjauh dari Tuhan. Walaupun kasih-Nya luar biasa, kasih Tuhan tidak terhalang oleh apapun juga. Tetapi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dalam segala keadaan. Itu yang paling baik di mata Tuhan. Dan itu akan membuat hati Tuhan begitu berkenan kepada kita. Kita sudah tahu bukan? Bila kita menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, apa yang kita alami? Biarlah saudara renungkan masing-masing hal ini. Dan saya persilakan saudara juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan, menceritakan segala keadaan yang saudara alami saat ini. Silahkan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.